gue boleh nggak setuju terkait pendapat lu, dan gue juga bisa nggak mendengarkan pendapat lu sama sekali. Tapi yang gue pastikan, gue akan membela mati-matian hak lu untuk berbicara, hak lu untuk berpendapat. Oke, selamat malam, selamat datang kembali di Night Talk with AI. Ya, oke. Seperti video sebelumnya, ini akan jadi video yang santai aja, kita bahas perspektif. Nggak usah terlalu serius, baik lagi, karena ya siapa gue. Ini bahas night out saya yang ada di otak gue malam ini. Dan di co-hostin dengan AI. Jadi gue akan nanya ke AI tentang kasus apa nih yang lagi jalan sekarang, yang lagi seru, yang lagi viral. Jadi kita akan tanya, nama ChatGPT gue Raya kebetulan. Jadi Raya, kasus apa nih yang akan kita bahas malam ini? Dan keluar akhirnya, pertama paling atas ada dua sebenarnya yang akan gue bahas hari ini. Cuma yang pertama itu adalah Epstein Files. Ini salah satu kasus yang cukup mengerikan. Konspirasi selalu mengerikan karena kalau kita mengesampingkan bagian masa sih itu kejadian gitu kan. Kayak setiap konspirasi, semua konspirasi, hampir semua konspirasi, kalau kita kesampingkan masalah logika dan nggak mungkin lah itu kejadian, itu kita hilangin, selalu mengerikan konspirasi, mulai dari alien, terus elit global dan lain-lain. Salah satunya konteks elit global itu adalah Epstein ini. Untuk ringkasan kasus ya, gue usah jelasin lagi kalau di video ini ya. Cuma intinya adalah Jeffrey Epstein ini adalah mantan guru matematika yang somehow dalam kehidupannya dia bisa sukses dan memasuki 1% world, dimana lu bisa sekaya itu dan koneksi lu sangat banyak dan lu bisa melakukan apa aja di bumi, dan itu Epstein. Yang udah pasti Epstein ini nggak jelas source kekayaannya, itu satu dulu. Jadi gue sebenarnya sangat-sangat menantikan, maksudnya kalau ada yang bisa menjelaskan secara rigid tentang gimana dia dapetin income ya, atau gimana dia gain capital sebesar itu sampai dia di titik terakhir sebelum dia meninggal. By the way, Epstein ini udah meninggal ya teman-teman. Dia meninggal di 2019 kalau nggak salah, meninggal di selnya sendiri, katanya bunuh diri. Cuma we never know apa yang sebenarnya terjadi di situ. Gini, jadi masalah adalah Epstein ini buat gue untuk kasusnya clear bahwa dia guilty, dia bersalah atas kesalahannya, yaitu human trafficking dan pedofilia. Itu udah terbukti dia bersalah, walaupun dia nggak pernah dapat konsekuensi dari kesalahannya karena dia udah meninggal duluan. Mungkin konsekuensi akhirat yang akan bekerja, kita nggak tahu juga, we never know juga. Cuma kalau secara hukum itu udah pasti dia bersalah gitu. Cuma yang jadi mengerikan kan adalah orang-orang yang terlibat di sekelilingnya, orang-orang yang pernah ada dan terlibat sama dia gitu, dan itu kita nggak pernah tahu faktanya. Dan semenjak Epstein ini keluar lagi hari ini, makin banyak tokoh-tokoh yang akhirnya masuk menjadi perbincangan di media sosial, termasuk orang Indonesia. Kalau nggak salah ada Haritanu yang katanya ada di file tersebut. Jadi yang ada di file tersebut tuh belum tentu bermasalah ya, maksud gue kayak kalau Epstein pernah foto sama tukang gorengan di Cimahi itu misalnya, kan maksud gue nggak bikin jadi tukang gorengan di Cimahi itu ikut ke Epstein Island ini kan, nggak gitu. Jadi ada fotonya belum tentu bersalah gitu. Cuma perspektif yang mau gue ambil itu adalah sampai titik tertentu ternyata lu nggak pernah bener-bener aman gitu kehidupan lu. I mean like gini, ketika kita ada di kehidupan kita sekarang, mencari uang itu adalah tujuan utama gitu kan, dan kita tahu gitu apa kebahagiaan kita pada dasarnya kan. Dan menurut ada satu asas di ekonomi setahu gue, namanya adalah law of marginal utility. Itu adalah gimana uang atau kekayaan sampai titik tertentu tuh udah tidak membawa rasa bahagia bagi umat manusia, bagi kita. Sebenarnya
cara ngegambarinnya itu gampang, kayak misalnya untuk lu yang nggak punya duit dari nol gitu dapat 1 juta, ya siapa yang nggak seneng, bahkan dapat 100 ribu kan seneng. Kalian dapat gaji gitu tiap bulan 7 juta 14 juta gitu per bulan, itu akan sangat membahagiakan karena kalian tahu nih utility mau ditaruh di mana gitu loh. Tapi sampai di tahap tertentu ketika uang itu serinya lagi udah nggak penting gitu kan. Dan dalam kasus Epstein ini ya kan elit global yang kita bahas ya, jadi income dia per bulan tuh udah bukan 1 juta 2 juta gitu. Jadi uang tuh udah sangat banyak dan dia bisa beli semua yang dia mau. Dan ketika lu udah bisa membeli segalanya, what next kan sebenarnya kayak gitu kan. Dan somehow ngelihat kasus ini kayaknya di titik itu sangat depresif juga ya. Maksudnya gue nggak di titik itu jadi gue nggak paham ya, cuma gue pernah ada di titik nggak punya duit juga. Jadi kayaknya itu serupa deh. Jadi kayaknya ironinya adalah kita bekerja keras semampus-mampusnya sampai ada di titik itu untuk kembali ke titik awal. Depresifnya itu sama gitu, sama-sama less happy. Cuma bedanya ketika lu nggak punya duit, lu nggak bahagianya itu adalah karena lu nggak bisa ngelakuin apa yang lu mau. Tapi ketika lu udah di titik atas sana, titiknya Epstein adalah lu nggak tahu lagi apa yang lu mau gitu. Jadi maksud gue kayaknya hidup tuh berarti enak di tengah aja gitu. Kayaknya kalau di bawah banget juga hancur tuh tai juga, tapi kalau di atas banget pusing juga kayak Epstein nih. Dan kayaknya ketika manusia ada di titik itu, manusia dipaksa untuk lebih kreatif. Itu udah pasti. Manusia dipaksa untuk lebih kreatif. Maksudnya ketika lu gak punya duit banget, lu akan cari cara gimana lu tetap sadar, tetap waras dengan kehidupan lu, dengan ya apapun itu lu mencari kebahagiaan. Untuk beberapa orang mungkin kan ada yang ngelem di taraf kehidupan tertentu, lu mungkin nggak bakal masuk akal gitu, apa yang dia lakuin dengan ngelem itu. Maksud gue kenapa lu bisa bahagia dengan ngelem itu? Atau misalnya ada yang memilih untuk jadi anak kem-keman, anak pang yang di jalanan gitu. Sampai di beberapa layer masyarakat pasti nggak bisa memahami itu, tapi untuk beberapa layer masyarakat lainnya mereka dipaksa untuk tetap kreatif supaya bisa tetap bahagia. Which is kayaknya itu apa yang dirasain sama Jeffrey Epstein ini dan beberapa elit global yang terlibat gitu. Gue nggak tahu siapa yang terlibat, cuma kalau terlibat kayaknya itu yang mereka rasain. Mereka dituntut untuk tetap kreatif gitu. Dan di titik itu kayaknya hukum juga udah nggak bekerja. Maksudnya ketika lu udah ada di atas segalanya, semua udah bisa lu beli, berarti termasuk ya keadilan juga udah bisa lu beli gitu. Jadi hukum somehow udah nggak bekerja untuk lu. Dan yang bikin paling ngeri kan sebenarnya itu kan, ini sebenarnya beyond dari korbannya, beyond dari kesalahannya. Sebenarnya yang paling mengerikan itu adalah gimana kebenaran itu bisa sangat buram ketika lu punya kekuatan atau power untuk ngebeli keadilan itu sendiri. Kan itu yang jadi masalah kan. Jadi sebenarnya bukan tentang, kalau buat gue ya, ini bukan tentang Jeffrey ini Epstein ini bersalah apa enggak, walaupun udah pasti bersalah. Cuma yang jadi masalah kan kenapa seakan-akan kebenaran itu sulit banget terungkap untuk orang-orang yang ada di titik itu. Itu yang paling mengerikan. Apalagi untuk kita yang nggak ngerti apa-apa yang ada di bawah kan, anjing, kalau itu aja bisa mereka lakuin, what next gitu kan? Apa yang belum terungkap itu kan yang paling ngeri kan. Kayak kalau anak-anak bisa dikumpulin dan jadikan budak sama Epstein ini, rahasia apalagi yang dipunya sama elit-elit global ini kan. Ini pikiran kita jadi kemana-mana nih. Apakah alien itu nyata? Apakah mereka menyembunyikan alien kan? Maksudnya kalau tolol-tololan kita bisa aja mikir kayak gitu kan. Jadi probabilitasnya makin meningkat lah, makin semua hal bisa terjadi gitu loh. Kayak seakan-akan fakta-fakta yang dilempar ke masyarakat, fakta-fakta yang saat ini kita tahu itu cuma fakta-fakta yang siap untuk kita terima, tapi bukan the full story-nya tentang apa yang udah terjadi di bumi ini gitu. Balik lagi soal marginal utility tadi. Ketika lu udah di atas hukum dan lu dipaksa untuk kreatif, nah ini biasanya akan orang ini moralitasnya ini akan diuji itu ketika di sini kan, ketika lu di bawah dan ketika lu di atas.
ketika lu di bawah lu punya pilihan untuk tetap waras dan bahagia dengan cara yang legal atau ilegal. Ada yang mungkin mengkonsumsi substance tertentu yang ilegal. Ada yang main game aja gitu, Mobile Legend, app gitu untuk tetap happy aja. Ada yang lebih fokus religius untuk mencari kebahagiaan dalam segi spiritual. Tapi ada juga yang malah kebahagiaannya adalah membegal dan lain-lain, balapan liar. Kan itu selalu duality itu selalu terjadi ya. Kalau kita bahas di ekonomi di bawah, tapi yang ekonomi di atas terutama yang 1% ini kan mereka juga butuh kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu sudah sangat sulit dicari gitu kan. Apalagi yang bikin mereka bahagia lagi nih setiap harinya. Akhirnya pasti akan kebagi juga jadi dua, ada yang legal dan ada yang ilegal. Moralitas itu sangat diuji. Yang pasti ada yang akan jadi filantropis aja gitu, akan ngebagi-bagiin duitnya untuk membantu, untuk charity, untuk investasi ke pebisnis baru. Makanya ada sebutan filantropis di situ kan. Tapi on the other hand, kalau kebahagiaan itu masih belum cukup dan mereka nggak menempuh jalur kebahagiaan spiritual juga, jadi mereka nggak percaya sama adanya dunia akhirat, mereka akan sangat-sangat gencar untuk mencari kebahagiaan duniawi kan. Sisanya adalah sisa-sisa yang ilegal, dan yang ilegal pun makin tipis slotnya karena lu udah di atas hukum. Jadi kalau masalah illegal substance gitu-gitu kan lu bisa konsumsi itu setiap hari, dan itu udah bukan jadi hal yang membahagiakan lagi gitu. Membahagiakan itu kan karena lu bisa dapat porsinya sedikit gitu. Kenapa Sabtu Minggu membahagiakan? Karena Senin sampai Jumat lu disiksa gitu. Sebenarnya kayak gitu kan. Dan yang terjadi lu akan cari-cari hal yang sangat nggak logis untuk lu lakuin gitu. Salah satunya adalah pedofilia ini. Kenapa pedofilia ini ngetren banget di kesannya, ngetren banget di kalangan 1% ini, dan kita selalu mengaitkan pedofilia itu selalu dengan orang-orang kaya 1%. Karena ya ketika kebahagiaan itu udah minim tadi, lu harus kreatif nih, lu harus nyari apalagi nih yang harus gue lakuin nih. Narkoba udah, judi udah, semua udah nih, semua kebahagiaan udah bisa gue beli, semua mobil bagus udah bisa gue beli, semua kata-kata Timothy Ronald udah gue lakuin nih kan. Katanya si Epstein ya, apa lagi nih, negara udah gue bisa lead nih kan, gue udah bisa ngatur negara, gue udah bisa ngatur bumi, apalagi nih. Hal-hal yang nggak tersentuh moral itu ya akan mereka pilih gitu. Akhirnya pedofilia, mungkin pembunuhan, set up the world war, kan kayak gitu kan. Maksud gue hal-hal yang kita anggap konspirasi, orang bawah tuh nganggapnya konspirasi mungkin, tapi orang atas, tapi ini konspirasi juga ya. Jadi ini konspirasi tentang konspirasi. Jadi orang-orang bawah akan menganggap hal-hal yang mustahil kayak gitu adalah konspirasi. Tapi mungkin untuk orang-orang yang di atas sana yang 1% itu ada playing ground mereka gitu. Set up the war, keluar angkasa, human trafficking, pedofilia gitu-gitu kan playing ground mereka. Gue bilang playground karena kalau mereka mau, mereka bisa gitu. Jadi yang membatasi kan hanya moral gitu. Cuma kan apalah moral itu kalau nggak di lead atau nggak dibatasi, nggak ada standnya, yaitu hukum itu sendiri. Karena hukum udah nggak bekerja untuk mereka, dan itu fakta pahit yang harus kita terima. Hukum nggak bekerja bagi orang kaya, terutama yang kaya banget yang 1%. Kalau kayanya setengah-setengah mah ya hukum masih bekerja lah. Jujur kasus ini cukup mengerikan. Tapi ya untuk orang kayak kita kan ini hanya konspirasi. Balik lagi, konspirasi, serunya konspirasi adalah bisa berpura-pura kalau ini possible terjadi, dan bisa berpura-pura juga kalau mana mungkin sih ini terjadi. Jadi kita bisa main di tengah aja gitu, kita bisa berimajinasi sepuas kita dalam dunia konspirasi ini. Gue sangat menyenangkan, ini selalu jadi hiburan gue tiap malam sih, hiburan overthinking lah. Oke, next topik ada
Nah ini kalau pembahasan soal elit global tadi udah di ekonomi kelas atas top-topnya nih. Di batas atasnya kita main di batas bawahnya nih. Tadi gue bilang pembahasan sebelumnya tentang gimana hukum nggak bekerja terhadap orang-orang 1% ini. Pembahasan selanjutnya adalah tentang gimana hukum-hukum ini bekerja dengan cara yang salah ke orang yang salah kepada orang-orang ekonomi bawah lah, ekonomi kelas buruh. Ya, penjual es gabus. Gue benci banget sama orang yang mukulin bapak-bapak itu. Dan yang paling gue benci adalah orangnya menyebalkan juga sebenarnya yang jual tukang es gabus. Cuma maksud gue itu nggak bisa semenyebalkannya tukang es gabus itu. Kalau kalian nonton tuh yang kontennya KDM, gue nggak nonton full, gue cuma nonton klip-klipnya aja, tapi orang itu menyebalkan gue rasa. Dan banyak netizen yang anjing kita membela orang yang salah gitu kan, orang ini ternyata menyebalkan. Cuma menyebalkannya orang ini, menurut gue itu nggak bisa menutupi fakta bahwa apa yang dilakukan militer di situ dan kepolisian itu sangat-sangat fuck up buat gue. How the fuck tukang es, satu dia tukang es, dua dia udah tua, terlepas dari backgroundnya, dipukulin anjing cuma gara-gara esnya kayak gabus. Gua entot maksud gue. Dan yang paling bersalah pertama kali menurut gue, yang paling fuck up itu orang-orang yang viralin itu anjing, yang wah ini mah esnya gabus, ini mah esnya gabus, ini mah bukan es, masa es kayak gini kan, itu anjing entot. Itu sabar lagi ya, kita bahas dari awal dulu. Bahas dari awal adalah ini yang membahayakan ketika kebenaran di era sekarang itu adalah banyak. Nah ini gue nggak ngerti ini sejak kapan ya, gue nggak ngerti ini sejak kapan, apakah sejak dari dulu apa baru di era gue hidup sekarang. Tapi gue nggak pernah paham gimana caranya kebenaran itu bekerja cuma dengan kata banyak gitu. Seakan-akan sekarang kalau lu banyak, lu bener. Dan yang di kasus itu sendiri, di TKP, kenapa bapak itu bisa dipukul in the first place? Karena mayoritas orang setuju sama orang yang bilang, wah ini mah gabus nih, ini mah gabus gitu kan. Mereka merasa, oh iya nih kita ditipu nih sama bapak ini gitu loh. Tanpa memvalidasi atau double check nih, apakah ini beneran gabus apa bukan, apakah bapak ini beneran bersalah apa enggak gitu loh. Dan itu kan, itu baru di TKP-nya doang, belum di media sosial. Sebelum itu diinvestigasi, banyak orang, oh iya itu gabus, tanpa memvalidasi dulu itu gabus beneran apa bukan anjing gitu loh. Jadi kebenaran berdasarkan banyak ini tuh sangat bahaya ya. Untuk beberapa case ini sangat menguntungkan, terutama untuk korban ya, ketika nggak dapat keadilan di tempat yang seharusnya kita mendapat keadilan, pengadilan, kepolisian, kejaksaan, ketika itu nggak bisa memberikan lagi keadilan, public opinion akan membantu atau ngasih instrumen untuk memberikan keadilan gitu. Cuma mercusuar keadilan ini kan sebenarnya senjata yang sangat kuat ya. Ketika itu arahnya nggak jelas dan ya dilempar aja gitu kayak hukum rimba, kan media sosial ini sekarang kayak hukum rimba kan, yang banyak yang kuat yang menang gitu kan, itu kan jadi bahaya gitu. Benar salah keadilan itu jadi nggak jelas arahnya kemana. Itu satu dulu. Dua nih, menurut gua udah mau orang mukulinnya TNI dan selalu dibilang oknum. Gua nggak habis pikir sih. Selain tukang gabus ini, masalahnya juga ada juga yang di orang yang ngejar maling itu dan akhirnya sama kepolisian ditangkap, walaupun akhirnya si Kapolres Slemannya itu diturunin juga dari jabatan. Cuma gue sangat benci kata-kata oknum. Maksud gue, menggeneralisir sesuatu tuh emang salah. Kita harus paham bahwa setiap masalah itu ada kompleksitasnya, ada layernya. Nggak bisa kita menggeneralisir sesuatu. Kayak yang kemarin gue bahas soal Jule gitu ya, dia moralitas salah, cuma kan nggak entire life dia itu salah gitu. Kayak dengan lu moral lu jelek kan bukan berarti lu muka lu jelek juga, itu kan dua hal yang berbeda gitu. Kita harus paham kompleksitas itu gitu. Dan termasuk di sini oknum oke gitu, tapi maksud gue ketika kejadian ini begitu banyak,
kesalahannya begitu banyak dari suatu instansi, menurut gue jadi yang oknum ini yang mana gitu kan, sebenarnya pertanyaan itu kan, yang oknum ini yang baiknya apa yang jahatnya kan. Maksudnya jadi pertanyaan ketika hampir semua masyarakat berpikir bahwa ya kalau ketilang mah kita tinggal bayar, tinggal nyogok polisi gitu kan, bikin SIM kita tinggal nyogok gitu. Jadi yang oknum ini yang bisa disogok apa yang nggak bisa disogok? Ya kan itu pertanyaannya kan. Itu pertanyaan, balik lagi bukan pernyataan ya, gue cuma nanya doang. Tapi terlepas dari kasusnya, orangnya sih menyebalkan, jujur. maksud gue maksud gue menyebalkan, tapi on the other hand ini orang sebenarnya digerakin dengan tujuan yang kinda smart sebenarnya. Dia sangat-sangat pragmatis, dia tahu posisinya lagi bagus nih, dia ada tempat, dia ada di posisi di mana dia punya leverage gitu kan atas ketidakadilan suatu instansi yang popularitasnya di masyarakat juga kurang baik gitu kan. Maksud gue ketika lu melawan pemadam kebakaran, nah itu ada susah tuh, karena pemadam kebakaran popularitasnya di masyarakat itu sangat bagus. Sedangkan menurut survei kan kepolisian itu dan TNI khususnya itu kan tingkat popularitas di masyarakatnya itu nggak terlalu tinggi ya, tingkat kepuasan kita. Jadi sebenarnya dia cukup pinter tuh, awalnya cukup pinter, sangat pragmatis, cuma cara dia melakukannya sebenarnya kesalahan dia. Maksud gue dia less smart aja sebenarnya. Kalau dia lebih pintar lagi dalam menanggapi kasus ini yang terjadi di diri dia, sebenarnya kayaknya dia bisa mencapai banyak hal sebenarnya, bahkan bisa lebih dari sekedar minta mobil doang kan. Jadi masalah itu kan, dia minta mobil tuh anjing banget sih sebenarnya. Maksud gue itu puncak komedi sih buat gue ngelihat orang ada yang kesempatan itu anjing banget sih. Dan itu mentalitas mostly people, kebanyakan orang akan jadi kayak gitu. Pragmatisnya nggak salah, cuma ketika dia ngelakuin itu kan public opinion tuh akan kembali ke netral lagi. Yang tadinya dia adalah protagonisnya sekarang jadi ya netral aja. Ini cuma dua orang yang bersinggungan gitu loh, nggak ada si jahat dan si baik lagi. Nih dua-duanya orang-orang yang punya kepentingan aja. Tapi intinya buat gue dua sisi ini ya bersalah di porsinya masing-masing lah. Pada mulanya ya orang yang mukulin ya bersalah, termasuk TNI-nya kan. Pada mulanya, pada akhirnya si orang ini menyebalkan juga, jadi terkesan bersalah kan. Walaupun ya nggak ada satupun hukum yang bilang dia bersalah untuk menjadi pragmatis kan, sebenarnya kan kayak gitu. Tapi dari kasus si bapak-bapak ini, satu hal yang bisa gue pahamin adalah kayaknya ngomong soal humbleness dan membumi keadilan dan lain-lain akan lebih mudah ketika kita emang nggak punya apa-apa sih. Kayaknya si bapak-bapak ini juga ketika dia nggak punya apa-apa, ketika dia ada di sisi dimana dia terzolimi, ya dia akan teriak minta keadilan dan lain-lain kan. Dia akan sangat-sangat humble gitu. Tapi ketika dia ada di momen dia punya leverage, punya keuntungan, pada akhirnya orang akan pragmatis juga kan. Jadi ironinya adalah kayak masyarakat membenci pejabat publik yang sangat-sangat pragmatis di posisinya dan cenderung melegalkan segala cara untuk mendapat keuntungan terbesar dari posisinya. Di sisi lain, korban dari pejabat publik yang kayak gitu melakukan hal yang sama kan, itu selalu jadi ironi yang menyebalkan sih untuk gue. Kayak how the fuck contoh nyatanya kayak gimana masyarakat bisa terus-terusan menggaungkan freedom of speech misalnya, tapi di sisi lain dia nggak mau menerima pendapat lain. Cancel culture itu kan salah satu contohnya. Maksud gue kemarin sempat ngonten tentang salah satu tim bola di Indonesia, dan outputnya gue berargumen, dan outputnya itu adalah nggak semuanya, cuma beberapa orang menggaungkan semacam pembungkaman, kayak ngapain sih lu ngomong ini, ngapain ngomong ini. Maksud gue yakin orang-orang itu, orang-orang yang menghina, yang ingin membungkam gue kayak ngapain lu bahas ini, adalah orang-orang yang sama yang menggaungkan juga freedom of speech. Maksud gue lu gak bisa menggaungkan freedom of speech tanpa lu
menerima konsekuensi di belakangnya gitu loh. Lu nggak bisa minta freedom of speech tapi yang sesuai sama lu aja gitu. Dan gue memahami itu, makanya gue ngebiarin mereka. Nggak ada yang gue blok juga, nggak ada yang gue ban juga, kecuali membahas sara ya. Terutama kalau saranya nggak ke gue. Kalau ke gue sih gue terima-terima aja, karena itu bagian dari freedom of speech yang sangat gue gaungkan dan gue setuju. Hate speech adalah salah satunya gitu. Cuma memaksa orang untuk tidak berpendapat itu salah. Jadi gue akan lebih menerima orang yang kayak, wah anjing lo, bangsat lo gitu, itu lebih oke. Hate speech itu bagian dari freedom of speech. Tapi kalau udah pembungkaman kayak lu ngapain sih bahas itu, mending diem lo, nah itu gue boleh nggak setuju terkait pendapat lu, dan gue juga bisa nggak mendengarkan pendapat lu sama sekali. Tapi yang gue pastikan, gue akan membela mati-matian hak lu untuk berbicara, hak lu untuk berpendapat. At least itu ke diri gue. Contohnya di mana, di kolom komen, di DM gitu. Lu mau ngomong apapun ya, tapi di konten satunya ya. Kalau ini kan kayaknya belum ada yang nonton, jadi ini kayak nggak ada yang peduli juga. Tapi ya intinya itulah. Gue boleh nggak setuju sama pendapat lu, tapi gue akan bela-bela matian hak lu untuk berpendapat. Nah, itu kata-katanya. Oke, mungkin hari ini kita fokus di 2 topik itu aja. Night Talk with AI ini, di kasus Epstein dan kasus Gabus ini. Nextnya apalagi yang mau dibahas, kayaknya lebih enak kalau tulis di kolom komentar deh gitu. Kalau ada yang nonton, kalau nggak ada ya udah, nanti gue cari aja. Masih with AI berarti ya. Nanti kalau ada yang komen berarti with comment berarti ya. Jadi ya gitu intinya. Thank you semuanya. Good night.